Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Gusti Bowo dengan NIM 3 digit terakhir 032 dengan NIM lengkap 40040403246300032 dari kelas Praktikum B Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi praktikum dasar sistem kontrol yaitu metode autoning dan perbedaan kontrol PID kecepatan dan posisi. Lanjut, apa itu auto tuning? Auto tuning ini digunakan untuk menyetel parameter controller secara otomatis dengan cara memberi sinyal uji ke sistem dan menganalisis responnya. Setiap metode auto tuning memberi pendekatan yang berbeda terutama pada bentuk sinyal uji dan cara sistem diekstasi. Jadi itu auto tuning. Auto tuning nantinya akan digunakan untuk menyetel sebuah parameter dari controller, nantinya dibuat secara otomatis. Nah, yang kita amati itu nanti bentuk sinyal uji dan cara sistem diseksasinya. Selanjutnya ini ada tiga jenis auto tuning. Yang pertama ini science stream. Nah, untuk auto tuning science stream ini adalah sebuah metode science stream ini bekerja dengan memberikan sinyal berbentuk gelombang sinus ke dalam sistem, di mana frekuensi sinyal dinaikkan secara bertahap pada frekuensi rendah. Sistem diuji untuk melihat respon lambatnya, lalu secara perlahan frekuensi ditingkatkan untuk menangkap dinamika yang paling cepat dari perubahan amplitudo dan fase sinyal keluaran. Karakteristik sinyal dapat diidentifikasi dengan cara cukup akurat. Metode ini sangat baik untuk sistem yang membutuhkan ketelitian tinggi karena tidak mengejutkan sistem dengan perubahan mendadak. Namun, proses tuning membutuhkan waktu yang relatif lama karena frekuensi diuji satu persatu. Ciri penting dari metode science stream ini adalah yang pertama, menggunakan sinyal sinus dengan frekuensi bertahap. Yang kedua, menghasilkan informasi respon frekuensi sistem. Terus yang ketiga, akurat dan aman untuk sistem. Selanjutnya ada mode autotuning superposition. Autotuning superposition didasarkan pada prinsip bahwa sistem linear respon total adalah hasil penjumlahan dari setiap respon individual. Dalam praktiknya, sinyal uji kecil disisipkan di atas sinyal kontrol normal yang sedang berjalan. Dengan cara ini, nantinya sistem tetap beroperasi dan tidak perlu dihentikan untuk proses tuning. Metode ini sangat berguna dalam proses industri karena tidak mengganggu produksi. Akan tetapi, karena sinyal uji yang digunakan kecil dan bercampur dengan gangguan proses, hasil tuning biasanya tidak seakurat mode science stream. Ciri-ciri penting metode superposition. Yang pertama, sistem akan tetap berjalan normal karena dalam praktiknya nantinya ini sistem bisa tetap beroperasi dan tanpa perlu dihentikan untuk proses tuningnya. Ciri yang kedua yaitu sinyal uji kecil, nantinya akan minim gangguan. Nah, ini metode superposition ini cocok untuk proses yang kontinu. Setelah itu ada auto tuning PRBS atau pseudo random binary sequence. PRBS ini menggunakan sinyal acak biner yang berpindah antara dua level tertentu secara cepat. Walaupun tanpa acak, sinyal ini dirancang sehingga mampu mengestisasi sistem pada banyak frekuensi sekaligus. Hal ini membuat PRBS sangat efektif untuk mengidentifikasi dinamika sistem dalam waktu singkat. Karena sifatnya yang agresif, PRBS dapat menyebabkan fluktuasi yang cukup besar pada keluaran sistem. Oleh sebab itu, metode ini lebih sering digunakan pada tahap pengujian atau identifikasi model, bukan pada sistem yang sedang beroperasi normal. Karakteristik utamanya adalah yang pastinya sinyalnya acak dengan spektrum frekuensi yang lebar. Lalu proses identifikasinya yang cepat. Nah, untuk PRBS ini kurang cocok untuk sistem yang sensitif. Setelah itu kita akan masuk ke perbedaan kontrol PID kecepatan dan PID posisi. Kita bahas dulu tentang PID kecepatan atau integrating system. Pada
kontrol kecepatan, sistem bersifat mengintegrasikan beberapa kecepatan yang tidak dikoreksi akan terus terakumulasi menjadi sebuah perubahan posisi. Hal ini membuat sistem akan lebih sensitif terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Jika terjadi error yang terus-menerus, sistem akan mengalami drift atau osilasi. Kontrol PID pada sistem kecepatan harus dirancang dengan sangat hati-hati, terutama pada bagian integral. Nilai integral yang terlalu besar dapat menyebabkan overshoot besar dan ketidakstabilan. Yang kedua, PID posisi atau stable system. Berbeda dengan kontrol kecepatan tadi, kontrol posisi ini mengatur posisi sistem. Sistem ini umumnya secara stabil dan alami. Artinya, jika terjadi gangguan kecil, sistem cenderung kembali ke posisi set point tanpa perlu koreksi berlebihan. Karena sifatnya yang stabil, tuning PID posisi lebih mudah. Karena kontrol proporsional biasanya sudah cukup dominan, sedangkan integral dan derivatif digunakan sebagai penyempurna untuk menghilangkan error kecil dan peredam getaran. Nah, PID posisi ini lebih dominan untuk menggunakan kontrol proporsional, sedangkan yang tadi kontrol PID kecepatan itu lebih cenderung menggunakan integral. Nah, ini perbedaan PID kecepatan dan PID posisi. Jika kita lihat, mari kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, jika PID kecepatan itu variabel yang dikontrol adalah sebuah kecepatan, sedangkan PID posisi sudah pasti yang dikontrol adalah sebuah posisi. Nah, sistem bersifat mengintegrasi karena kecepatan terakumulasi menjadi posisi. Nah, kalau di PID posisi, sistem itu bersifat stabil secara alami. Terus kesalahan kecil dapat terakumulasi dan menyebabkan diff. Sedangkan di BD posisi kesalahan kecil tidak terakumulasi sehingga bisa terus menerus atau continue. Keempat, lebih sulit distabilkan dibanding sistem posisi. Nah, untuk sistem posisi itu lebih mudah untuk distabilkannya. Yang kelima, resiko overshoot dan osilasinya itu lebih tinggi. Karena jika kita salah setting pada integral itu akan menyebabkan overshoot dan osilasi terlalu tinggi. Jadi resiko overshoot dan osilasinya itu jauh lebih tinggi. Terus yang keenam, parameter integral harus dituning dengan sangat hati-hati. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika integral ini terlalu tinggi, maka dia akan menyebabkan overshoot dan osilasi tinggi. Makanya harus sangat hati-hati dalam menyeting integral. Nah, parameter di PID posisi itu lebih mudah dihitung dibanding dengan PID kecepatan. Nah, respon sistemnya ini yang satunya itu lebih agresif di PID kecepatan dan yang lebih halus itu berada di PID posisi. Nah, sebenarnya poin-poin itu tuh tergantung karena mereka mempunyai kegunaan yang berbeda. PID kecepatan itu digunakan pada motor speed, conveyor, dan sistem aliran, yang mana cocok dengan beberapa poin-poin yang tadi sudah dijelaskan. Sedangkan PID posisi itu digunakan untuk servo, robot, dan mesin CNC yang membutuhkan ketelitian atau akurasi secara penempatan dan posisi itu harus sesuai. Sekian untuk penjelasan PPT-nya, mungkin kita bisa lanjut ke penjelasan tentang simulasinya. Ini kita masuk ke dalam simulasinya. Ini adalah pembuatan pada simulingnya. Kita bisa lihat di sini untuk pembuatan pada simulingnya. Ini kita masukkan blok-blok yang kita butuhkan. Ini mungkin bisa disimak untuk pembuatannya. Mungkin setelah ini saya ingin 2 kali dan setelah itu kita lanjut ke melihat isi dari skopnya dan melihat grafiknya. Saya analisa di bagian sana saja.
Oke, baik. Inti dari percobaan ini adalah blok closed loop PID autotuner. Blok ini berfungsi untuk menyuntikkan sinyal gangguan ke dalam sistem guna mempelajari karakteristik frekuensinya. Dalam percobaan ini kita melakukan 3 kali percobaan setting pada blok autotuner untuk menghasilkan 3 jenis sinyal berbeda, yaitu yang pertama ada percobaan sense stream. Ini untuk metode ini eksperimen mode diubah menjadi sense stream. Parameter yang kami gunakan input titik-titik frekuensi spesifik. Sistem akan menyuntikkan gelombang sinus satu per satu burusan. Ini sebabnya simulasi sense stream memakan waktu paling lama. Lalu ada percobaan superposisi, autotunernya itu diubah menjadi superposisi. Percobaan PRBS diubah menjadi PRBS. Nah, di sini ada constant value yang bisa kita on off kan juga. Setelah itu kita coba untuk run saja. Ada beberapa parameter yang kita gunakan di sini. Ini untuk scope-nya kita analisa terlebih dahulu. Ini untuk sense stream yang plan. Ketika kita rubah modenya ke mode on, dia akan sinusoidal seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa dilihat di sini gelombangnya itu gerakannya sinusoidal dari atas ke bawah. Ini untuk percobaan selanjutnya yaitu sense stream integrating plan. Jika kita run, maka hasilnya coba kita lihat. Ini kita lihat di scope-nya. Ketika constant value-nya kita naikkan, dia juga akan bergerak sinusoidal tapi tidak terlalu tinggi seperti yang tadi. Efek drifting gelombang sinus terseret turun secara signifikan. Ini membuktikan bahwa input sistem integrating tidak dapat menahan input lambat atau konstan tanpa kendali feedback yang kuat.
Nah, ini untuk grafik hasil gelombang integrating plan untuk yang superposition. Nah, terlihat di sini grafik perlahan menjauhi dari titik nol. Ini terjadi karena sinyal superposisi mengandung komponen frekuensi yang rendah yang terakumulasi oleh integrator. Jadi efeknya grafiknya itu mengalami drifting. Ini kita lihat ketika di on kan itu stable superposition itu grafiknya terlihat berosilasi, tapi amplitudenya itu tetap berada stabil di sekitar titik tengah. Jadi dia tidak terlalu jauh dari titik tengah, itu hanya pada beberapa kali dia naik dan turun, cuma dia tetap selalu mendekati titik tengah. Ini pada PRBS yang bagian stable, ini kita bisa lihat hasil dari grafiknya.
Untuk stable hanya menghasilkan grafik bergerigi yang aman. Kita coba ganti terlebih dahulu dari encoder ke speed. Setelah itu kita coba cek lagi grafiknya. Kita run kembali di sini. Sebentar, tunggu. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya sudah mulai bergerak. Nah, kita dapat lihat bersama-sama di sini ketika grafiknya di-on-kan, dia naik turun, dia bergerigi namun tetap aman, dia berada pada selalu pada set point-nya. Dia berada di dekat set point-nya selalu.
Ini pada fase awal kita bisa lihat bentuknya seperti naik tangga seperti saat diberi input, output naik dan bertahan di sana dan tidak kembali turun. Ini ciri khas sistem integrating yang mengakumulasi input. Akibat akumulasi ini setelah detik kelima sistem mengalami lonjakan energi yang hebat. Grafik beroscilasi liar dan menjadi tidak stabil atau divergen. Ini menunjukkan resiko besar penggunaan PRBS pada sistem integrating. Jika amplitudo atau durasinya terlalu besar, sistem akan lepas kendali setelah tuning selesai. Sebagai penutup, kesimpulannya, setiap sinyal eksistensi superposition sistem PRBS memiliki pengaturan input spesifik pada blok auto tuner yang harus disesuaikan juga dengan jenis plane-nya. Integrating system jauh lebih sulit dikendalikan dibanding stable band karena kecenderungan hanya untuk drifting dan mengakumulasi error yang terlihat jelas. Penyebabnya ketidakstabilan parah pada uji coba yang dilakukan di PRBS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima. Pelan. Dua, tiga, empat, lima. Putar-putar lagi.